Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 tentang beton pre-stress atau disebut beton prategang. Metode ini metode konstruksi dasar. Sebelumnya, minta maaf kalau misalkan agak-agak lag dikit gitu videonya, soalnya kita laptopnya pada kena semuanya. Nggak salah dari orangnya aja itu. Ya, perkenalkan dulu sebelum dari awal dulu dari Aldi mungkin. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Afrizaldi, NRP 22 2017 155. Saya sendiri Hilmi Harsan Basuni, NRP 22 2017 185. Dan saya Rizky Darmawan, NRP 22 2017 194. Langsung aja ke masalah tentang beton pre-stress atau beton prategang. Mengapa sih dibuat beton prategang ini? Beton sendiri itu kan merupakan elemen konstruksi yang memiliki daya tahan yang kuat dalam menanggung beban berat yang ada di atasnya. Karena itu, material beton yang kerap dijadikan untuk digunakan pada bagian struktural bangunan atau yang menanggung berat seperti pondasi, jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, meskipun sanggup menahan tekanan dari beban berat di atasnya, beton kurang bisa menahan tekanan dari gaya tarikan karena kurang bisa menahan tekanan dari gaya tarikan. Oleh karena itu, dibuat beton prategang ini yang memiliki kekuatan untuk menahan tekanan berat dan tekanan tarikan sekaligus. Lanjut, langsung pengertian beton prategang. Pengertian beton prategang. Beton prategang ini merupakan beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban eksternal. Dalam definisi lain, menurut draft konsensus pedoman beton 1998, beton prategang adalah beton bertulang yang telah diberikan tegangan tekan dalam untuk mengurangi tegangan tarik potensial dalam akibat beban kerja. Beton prategang juga dapat didefinisikan sebagai beton bertulang di mana tegangan tariknya pada kondisi pembebanan tertentu dengan nilai dan pembagiannya sedemikian rupa sampai batas aman dengan pemberian gaya tekan permanen. Dan baja prategang yang digunakan untuk diperlukan ini ditarik sebelum beton mengeras atau pratarik atau setelah beton mengeras pasca tarik. Lanjut ke konsep dasar. Konsep dasar. Perbedaan utama antara beton bertulang dan beton prategang adalah beton bertulang mengkombinasikan beton dan tulang baja dengan cara menyatukan dan membiarkan keduanya bekerja sama-sama sesuai dengan keinginannya. Sedangkan beton prategang ini mengkombinasikan beton berkekuatan tinggi dan baja mutu tinggi dengan cara-cara aktif. Pembuatan beton prategang capai dengan cara menarik baja dan menahannya ke beton. Jadi membuat beton dalam keadaan tertekan. Kombinasi aktif ini menghasilkan perilaku yang lebih baik dari kedua bahan tersebut. Baja adalah bahan yang dikenal dengan kemampuan ketahanannya dan bersifat liat. Hal itu menyebabkan baja mampu dibuat untuk bekerja dengan kekuatan tarik yang tinggi oleh prategang. Sedangkan beton adalah bahan yang getas dan kemampuannya menahan tarikan diperbaiki dan memberikan tekanan. Sementara kemampuannya menahan tekanan tidak dikurangi. Jadi beton prategang kombinasi yang ideal dari dua bahan konstruksi modern berkekuatan tinggi. Lanjut ke prinsip dan cara kerja beton prategang. Ya, di prinsip dan cara kerja beton prategang ini ada dua jenis metode pemberian gaya konsentris pada beton prategang. Yang pertama, pemberian pratarik atau pretensioned pre-stress concrete. Yang kedua, pemberian pasca tarik atau post-tensioned pre-stress concrete. Nah, kita langsung masuk kepada penjelasannya. Yang pertama itu ada pemberian pratarik. Nah, di metode pratarik ini, tendon ditegangkan
dengan pertolongan alat pembantu sebelum beton dicor. Oh ya, tendon itu diibaratkan kalau dalam tubuh kita itu seperti sebuah jaringan lunak yang menghubungkan jaringan otot dengan jaringan tulang ya. Ya, kurang lebih kayak itulah. Lalu gaya konsentris dipertahankan sampai beton cukup keras. Setelah beton cukup keras, tendon dipotong dan gaya prategang akan tersalur ke beton melalui lekatan. Dalam pembuatan secara massal, maka metode ini sangatlah cocok. Baja prategang diberi pratarik terhadap pengangkeran independen sebelum pengecoran beton di sekitarnya. Sebutan pratarik berarti pemberian pratarik pada baja prategang, bukan pada baloknya. Yang kedua, ada pemberian pasca tarik. Nah, di metode pasca tarik ini, tendon ditarik setelah beton dicor. Kalau yang tadi sebelum dicor, kalau sekarang setelah dicor. Sebelum pengecoran dilakukan, terlebih dahulu dipasang selongsong untuk alur dari tendon. Setelah beton jadi, tendon dimasukkan ke dalam beton melalui selubung tendon yang sebelumnya sudah dipasang ketika pengecoran. Penarikan dilakukan setelah beton mencapai kekuatan yang diinginkan, sesuai dengan perhitungan. Setelah penarikan dilakukan, maka selongsong diisi dengan bahan grouting. Adapun prinsip dari pasca tarik ini, lanjut. PowerPoint-nya boleh dilanjut. Nah, oke. Adapun prinsip dari pasca tarik ini secara singkat, tahap yang pertama yaitu siapkan bekisting atau formwork lengkap dengan lubang untuk kabel tendon atau tendon duct yang dipasang melengkung sesuai bidang momen balok. Setelah itu beton dicor pada gambar A tadi ya. Nah, yang tahap keduanya setelah beton dicor dan sudah bisa menahan berat sendiri, tendon atau kabel prategang dimasukkan ke dalam lubang tendon atau tendon duct tadi. Selanjutnya ditarik untuk mendapatkan gaya prategang. Metode pemberian gaya prategang adalah dengan cara mengikat salah satu angker, kemudian ujung angker lainnya ditarik atau ditarik dari satu sisi. Tetapi ada pula yang ditarik pada kedua sisinya, kemudian diangkur secara bersamaan. Setelah diangkur, kemudian dilakukan grouting pada lubang angker tadi. Lalu tahap yang berikutnya atau tahap yang ketiga, setelah diangkur, balok beton menjadi tertekan. Jadi gaya konsentris telah ditransfer ke beton. Karena tendon dipasang melengkung, maka akibat gaya konsentris tendon memberikan beban merata ke balok yang arahnya ke atas. Akibatnya bentuk balok melengkung ke atas. Yang berikutnya ada tahap pembebanan. Seperti yang bisa kita lihat di urutan gambarnya, yang pertama ada unstressed beam, lalu ada load deflection dan mengalami penurunan ke bawah. Yang ketiga itu ada tendon stress, tertarik. Lalu yang keempatnya ada pre-stress force, tertekan. Yang kelima pre-stress deflection up, tertekan lalu mengalami defleksi ke atas. Yang keenam itu ada total deflection flat. Tidak seperti beton konvensional, beton prategang mengalami beberapa tahap pembebanan. Pada setiap tahap pembebanan harus dilakukan pengecekan atas kondisi serat tekan dan serat tarik dari setiap penampang. Pada tahap tersebut berlaku tegangan izin yang berbeda-beda sesuai kondisi beton dan fendon. Ada dua tahap pembebanan pada tegang, yaitu transfer dan service. Tahap transfer adalah tahap pada saat beton mulai mengering dan dilakukan penarikan kabel prategang. Pada saat ini, biasanya yang bekerja hanya beban mati struktur, yaitu berat sendiri struktur, ditambah beban pekerja dan alat. Pada saat ini, beban hidup belum bekerja, sehingga momen yang bekerja adalah minimum. Sementara, gaya yang bekerja adalah maksimum, karena belum ada kehilangan gaya prategang. Oke, kondisi service atau service adalah kondisi saat beton prategang digunakan sebagai komponen struktur. Kondisi ini dicapai setelah semua kehilangan gaya prategang dipertimbangkan. Pada saat ini, beban luar kondisi yang maksimum sedangkan gaya pratekan mendekati harga minimum.
Oke, untuk selanjutnya kita bakal membahas tentang material beton prategang. Yang pertama, beton adalah hasil pencampuran beberapa material berupa semen, air, agregat. Lalu dengan perbandingan berat campurannya kini agregat kasarnya adalah 44%, lalu agregat halusnya ada 31%, serta semen 18% dan air 7%. Setelah 28 hari, beton akan mencapai kekuatan yang ideal disebut dengan kuat tekan karakteristik. Kuat tekan karakteristik ini adalah tegangan yang telah melampaui 95% dari pengukuran kuat tekan uniaksial yang diambil dari tes penekanan standar, yaitu dengan kubus ukuran 15 x 15 cm atau silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Serta yang digunakan dalam pembuatan beton prategang adalah beton yang mempunyai kekuatan tekan yang tinggi dengan nilai FC minimal 30 MPa. Lalu yang kedua, baja. Material baja yang biasa digunakan dalam praktik pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kawat PC wire, biasanya digunakan untuk baja prategang pada beton prategang dengan sistem pratarik. Lalu yang kedua ada kawat PC strand, biasanya digunakan untuk baja prategang untuk beton prategang dengan sistem pasca tarik. Lalu yang selanjutnya kawat PC bar. Biasanya digunakan untuk baja prategang pada beton prategang dengan sistem pratarik. Selanjutnya ada tulangan biasa, yaitu tulangan yang biasa dipakai untuk beton konvensional seperti besi polos dan besi ulir. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan beton prategang. Ini kelebihan dari segi teknis untuk beton prategang. Yang pertama, struktur beton prategang akan terhindar dari retak terbuka di daerah tarik akibat beban bekerja. Setelah itu, beton prategang akan lebih tahan lama terhadap korosi. Setelah itu, kedap air bagus digunakan untuk proyek yang dekat dengan perairan. Selanjutnya, karena terbentuknya lawan lendut akibat gaya prategang sebelum beban rencana bekerja yang tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh Aldi, maka lendutan akhir setelah beban rencana bekerja akan lebih kecil dari beton bertulang biasa. Selanjutnya efisien karena dimensi penampang struktur beton prategang lebih ramping. Selanjutnya lebih hemat dalam penggunaan baja. Selanjutnya lagi ketahanan terhadap geser dan ketahanan terhadap puntirnya meningkat. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan dari segi teknis, ini akan mempengaruhi biaya produksi beton prategang itu sendiri. Dan dari segi ekonomis, beton prategang juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama itu ada volume beton yang digunakan untuk produksi beton prategang lebih sedikit. Yang kedua, jumlah baja atau besi yang digunakan untuk produksi beton prategang lebih sedikit juga. Beton prategang akan lebih menguntungkan jika dibuat dalam jumlah besar. Beton prategang hampir tidak memerlukan biaya pemeliharaan, lebih tahan lama karena dapat membuat balok dengan bentang yang lebih panjang, sehingga disebut tadi lebih ekonomis. Dengan menggunakan beton prategang, bisa menghemat waktu pelaksanaan konstruksi. Terus selanjutnya, kita masuk ke kekurangan beton prategang. Yang pertama, diperlukan kontrol monitoring, quality control yang lebih ketat dalam proses pembuatan, di mana ya, tadi kan prosesnya juga lebih kompleks ya daripada beton yang biasa, sehingga diperlukan kontrol dan monitoring quality control yang lebih ketat. Selanjutnya, terdapat kehilangan ketegangan pada pembuatan gaya prategang awal. Lalu diperlukan biaya tambahan untuk pengangkutannya. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sebelumnya mungkin Hilmi. Sebelumnya maaf kalau misalkan ada salah kata atau typo gitu. Wajar lah, kita lagi di rumah kan. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, ntar di grup aja tanyain ke kita bertiga. Dan kalau misalkan tentang masalah kuis, ntar langsung di PowerPoint-nya aja kita kasih tahu lagi biar surprise gitu. Nah di sini ntar kirim ke email Hilmi, ntar saya ya gitu aja paling. Sekian dari persembahan dari Rans Entertainment. Sehat selalu guys, mohon maaf lahir batin juga. Sehat selalu semuanya. Stay safe, di rumah aja, jangan kemana-mana. Bye-bye. Bye-bye.